Bayangkan, dalam keadaan hamil besar, seorang wanita diajak suaminya ke dalam hutan yang sunyi. Ia percaya sepenuhnya. Tapi siapa sangka, ternyata niat sang suami bukan untuk menolong, melainkan menyerahkan anak yang belum lahir kepada makhluk gaib. Apa yang sebenarnya terjadi di balik hutan itu? Siapa sebenarnya wanita ini? Dan mengapa anak yang dikandungnya menjadi rebutan dua dunia? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Apakah Lestari harus memaafkan Dimas? Atau meninggalkannya selamanya meski Dimas sudah menyesal? Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, karena cerita ini bukan sekadar kisah horor biasa, tapi kisah tentang cinta, pengorbanan, dan warisan gaib yang diturunkan lintas generasi. Malam itu langit desa Dusun Soka mendung. Awan gelap menggantung, seolah menyimpan rahasia besar yang hendak ditumpahkan ke bumi. Di sebuah rumah kayu sederhana, tampak seorang wanita hamil besar tengah duduk di kursi bambu, mengelus perutnya yang telah membuncit 9 bulan. Namanya Lestari, usia 27 tahun. Wajahnya lembut, matanya teduh. Ia istri dari seorang pria bernama Dimas, lelaki bertubuh kekar yang selama ini dikenal sebagai sosok suami penyayang. Namun sore itu, Dimas tampak gelisah. Ia bolak-balik dari dapur ke kamar, mengisi ransel dengan perbekalan. Kita ke hutan malam ini, sayang. Ada tempat pertapaan yang sejuk, bagus untuk proses persalinanmu, katanya sambil tersenyum. Lestari mengerutkan kening. Ke hutan? Tengah malam begini? Tanyanya pelan. Tapi Dimas hanya memeluknya erat. Percayalah padaku, ini semua demi anak kita. Dalam diam, Lestari pun menuruti. Ia naik ke atas motor trail milik suaminya, dan mereka pun melaju menembus malam yang sunyi. Setelah hampir 1 jam menembus gelap dan jalan berbatu, mereka sampai di tepi hutan lebat. Lestari mulai merasa takut. Mas, ini benar tempatnya? Tanya Lestari lirih, matanya menatap pohon-pohon tinggi yang seperti mengintip dari kegelapan. Dimas tak menjawab. Ia hanya turun, membantu Lestari berdiri, dan memapahnya masuk ke dalam hutan dengan senter kecil sebagai penerang. Semakin dalam mereka berjalan, suasana terasa aneh. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada angin, hanya keheningan yang pekat. Dimas tiba-tiba berhenti di depan sebuah pohon besar yang akarnya mencuat keluar seperti tangan. Ia menatap Lestari lama, lalu mendesah panjang. Maafkan aku, Tar? Tapi ini satu-satunya cara, gumamnya. Lestari tersentak. Maksud Mas apa? Dimas menunduk. Anak dalam kandunganmu, dia bukan anakku. Tapi aku tidak ingin kehilanganmu. Maka, aku harus menyerahkannya kepada penjaga hutan ini. Agar kamu tetap hidup. Agar aku bisa memilikimu selamanya. Lestari terdiam. Matanya membelalak. Nafasnya tercekat. Tangannya refleks memegang perut. Ia mundur perlahan, namun tubuhnya lemah. Tiba-tiba, suara tawa perempuan tua menggema dari balik semak. Dan saat Lestari menoleh, sosok berjubah hitam muncul dari kegelapan. Lestari bergidik. Sosok wanita berjubah hitam itu melangkah perlahan. Suaranya berat dan menyeramkan. Wajahnya keriput, matanya tajam bagaikan jarum yang menusuk. Ia berdiri di hadapan Dimas dan Lestari, lalu menatap perut Lestari dengan senyum miring yang mengerikan. Jadi, ini dia janin yang kau janjikan dulu. Dimas, suara wanita itu seperti suara 2 orang berbicara bersamaan. Lestari menggeleng pelan, tubuhnya gemetar. Mas, apa maksud semua ini? Suaranya nyaris tak terdengar. Dimas menarik napas panjang. Aku pernah membuat perjanjian saat kita belum punya apa-apa. Saat kamu koma karena kecelakaan waktu itu, aku pergi ke tempat ini. Aku mohon agar kamu sembuh. Dan dia muncul, memberi syarat. Lestari menatap suaminya dengan mata yang tak percaya. Dan syaratnya anak kita? Dimas menunduk. Bukan anak kita. Tar, aku tahu sejak awal, dia bukan darah dagingku. Tapi aku tetap ingin bersamamu. Dan dia, wanita ini, dia ingin anak itu sebagai gantinya. Wanita berjubah itu tertawa pelan, lalu berjongkok di depan Lestari. Tenang, perempuan manis. Aku tidak akan menyakitimu. Justru anakmu akan kubesarkan. Dia punya kekuatan yang kubutuhkan untuk tetap hidup 1000 tahun lagi. Lestari mundur, namun perutnya terasa nyeri. Rasa sakit itu muncul tiba-tiba, membuat tubuhnya roboh di tanah.
Dimas segera berlutut dan memegang bahunya. Tar, kamu mau melahirkan sekarang? Tangisan Lestari pecah. Di antara rasa sakit dan ketakutan, ia hanya bisa berdoa dalam hati. Ya Allah, lindungilah anakku, apapun niat mereka. Sementara itu, wanita tua itu mengambil sejumput tanah dan menaburkannya di atas perut Lestari. Anehnya, rasa sakit itu mereda. Seketika, tenang, aku akan bantu persalinannya. Tapi setelah itu, kau harus menepati janji, Dimas. Malam pun semakin kelam. Pohon-pohon seakan berbisik. Lestari, dalam kondisi lemah dan tak berdaya, berjuang mempertahankan anaknya, sementara suaminya berdiri di antara rasa cinta dan dosa masa lalu. Hujan gerimis mulai turun. Langit menggelegar, dan petir sesekali menerangi wajah pucat Lestari yang terbaring di tanah. Napasnya tersengal. Rasa sakit kembali menghantam perutnya. Kontraksi datang makin cepat. Dimas terlihat panik, tapi tak berani menyentuh Lestari. Ia berdiri mematung, terbelenggu rasa bersalah dan ketakutan. Sementara wanita berjubah hitam itu merentangkan kedua tangannya, melantungkan mantra dalam bahasa asing yang membuat dedaunan bergetar dan udara terasa dingin menyesakkan. Tubuh ini, rahim ini, darah yang mengalir padanya, serahkan pada penjaga alam antara, ucapnya dalam suara parau. Lestari menjerit. Air matanya mengalir deras. Tapi bukan hanya karena rasa sakit melahirkan, melainkan karena ia sadar. Suaminya benar-benar tega menyerahkan anaknya kepada kekuatan gaib. Namun di detik-detik terakhir, sesuatu yang aneh terjadi. Saat tangisan bayi terdengar memecah keheningan malam, langit justru cerah seketika. Petir menghilang. Hujan reda. Bayi laki-laki itu lahir dengan kulit bersih, tubuh hangat, dan sebuah tanda lahir berbentuk bulan sabit di dada kirinya. Wanita berjubah hitam itu mendekat. Tangan keriputnya hendak menyentuh sang bayi. Tapi begitu kulitnya menyentuh kulit sang bayi, tiba-tiba ia terlempar ke belakang. Tubuhnya membentur pohon dan menjerit kesakitan. Apa ini? Dimas membelalak. Apa yang terjadi? Wanita itu menatap Dimas dengan wajah terkejut dan marah. Kau bohong. Anak ini, dia bukan manusia biasa. Dia anak cahaya. Cahaya yang telah menghancurkan kutukanku. Lestari meraih bayinya dan memeluknya erat. Air matanya mengalir deras. Allah, Engkau Maha Pelindung. Tiba-tiba tubuh wanita itu mulai membusuk. Jubahnya robek. Kulitnya meleleh seperti lilin terkena api. Ia meraung sambil merangkak, sebelum akhirnya lenyap jadi abu, terhempas angin malam. Dimas jatuh terduduk. Ia menangis, menutup wajahnya. Aku tidak tahu. Aku hanya ingin kamu hidup. Tar? Lestari tak menjawab. Ia memeluk bayinya erat, seolah dunia telah berubah. Malam itu, seorang bayi lahir dengan tanda langit. Dan hutan yang menyimpan ribuan kutukan, akhirnya kalah oleh keajaiban seorang anak yang tak bersalah. Fajar menyingsing perlahan. Cahaya jingga menyusup melalui selap pepohonan tinggi, membasuh hutan dengan kedamaian yang baru saja tercipta. Tapi ketenangan itu tak benar-benar menyentuh hati Dimas. Ia terduduk lunglai di tanah basah, sementara Lestari memeluk bayinya dalam diam. Wajahnya bersinar lembut, berbeda dengan malam sebelumnya yang penuh air mata dan ketakutan. Namun di balik ketenangan itu, ada luka yang membekas dalam. Mas, ucap Lestari pelan. Dimas menoleh dengan mata sembab. Aku minta maaf. Tar, aku tidak tahu apa yang harus kulakukan. Aku mencintaimu, tapi ketakutanku telah menuntunku ke jalan yang salah. Lestari memandang wajah suaminya lama. Cinta yang takut kehilangan bukan alasan untuk menjual nyawa darah dagingku. Dimas menunduk. Hatinya terasa seperti diremukan. Ia sadar kepercayaan yang dibangun bertahun-tahun hancur dalam satu malam. Aku tidak pantas jadi ayah bagi anak ini, lanjutnya lirih. Tiba-tiba, dari sela semak, terdengar suara ranting patah. Seekor burung putih turun dari langit dan bertengger di dahan pohon, menatap bayi itu. Ajaibnya, bayi itu tersenyum. Burung itu mengeluarkan suara pelan, seperti melantunkan zikir. Lalu dari tubuhnya keluar sinar lembut yang menyelimuti Dimas. Sekejap, ingatan masa lalu membanjiri benak Dimas.
Saat ia berjalan dalam keputusasaan ke hutan, sujud di tanah sambil menangis karena takut kehilangan istrinya yang koma. Lalu suara wanita gaib itu menawarkan pertolongan. Saat itu, Dimas ragu. Tapi akhirnya, ia mengangguk. Semua pilihan ada konsekuensinya. Gumam Dimas lirih. Burung putih itu mengepakkan sayapnya, lalu menghilang perlahan di balik cahaya pagi. Di bawahnya, Dimas menatap Lestari dan anak itu dengan pandangan sendu. Aku tahu, aku harus menebus semuanya, ucapnya sambil bangkit. Kemana kau mau pergi? Tanya Lestari. Aku akan kembali ke tempat itu, tempat aku mengucap janji. Aku akan menebusnya dengan hidupku, agar kalian tidak dihantui akibat dari dosa ini. Lestari hendak mencegah, tapi Dimas hanya tersenyum. Senyum sedih, penuh penyesalan, namun juga keteguhan. Langkah Dimas pun perlahan menghilang di telan kabut hutan. Dimas menyusuri kembali jalur semalam, namun kini ia sendiri. Hutan yang sebelumnya menyeramkan kini sunyi, namun bukan sunyi yang menenangkan. Ada hawa ganjil yang menyelimuti setiap langkahnya. Akar-akar pohon seakan ingin meraih kakinya, dan suara gemerisik dedaunan terdengar seperti bisikan dari arwah masa lalu. Di tengah perjalanan, Dimas berhenti di sebuah batu besar berbentuk seperti altar. Disinilah dulu ia bersujud, menyerahkan keputusasaannya, menyerahkan istrinya, dan tanpa sadar menyerahkan janin yang belum sempat ia sentuh. Ia berlutut, lalu berseru dengan lantang ke tengah kehampaan, "Aku kembali. Aku datang untuk menebus janjiku. Ambil nyawaku, tapi biarkan anak dan istriku hidup tenang." Angin kencang tiba-tiba bertiup dari segala arah. Kabut menyelimuti tempat itu. Dan dari balik kabut itu muncul sosok samar, bukan lagi wanita tua berjubah seperti semalam, tapi bayangan tinggi berjubah hitam pekat tanpa wajah. "Aku tidak meminta nyawamu, tapi darah keturunanmu." Suara itu menggema dingin dan menakutkan. "Ambil aku, jangan anak itu," jerit Dimas. Bayangan itu mendekat. "Kau telah melanggar hukum antara dunia. Janin itu ditakdirkan menjadi jembatan dua alam, dan kini kau menentangnya." Tiba-tiba dada Dimas terasa sesat. Bayangan itu seperti menyerap jiwanya perlahan. Tapi di saat yang sama, terdengar suara lantunan adzan samar, namun semakin kuat. Suara itu bukan dari mulut manusia, tapi seperti datang dari langit langsung. Sinar terang menembus kabut. Bayangan hitam itu menjerit dan terhuyung. Dari sinar itu, muncul sosok berjubah putih dengan sorban dan wajah bercahaya. Ia mengangkat tangan, lalu berkata, "Wahai makhluk yang durhaka, ketahuilah, anak itu bukan jembatan kegelapan, melainkan cahaya yang diamanahkan. Engkau telah mencoba merebut yang bukan hakmu." Bayangan hitam itu meleleh seperti lilin, lalu menghilang bersama kabut. Hening kembali menyelimuti hutan. Dimas terbaring lemas. Mulutnya bergetar melafazkan istighfar. Air matanya mengalir. Ia sadar, Allah telah memperingatkannya dengan cara yang sangat pedih. 3 hari telah berlalu sejak malam kelam itu. Lestari tinggal di rumah kecil milik seorang kakek tua di pinggir desa, yang menemukannya berjalan tertatih sambil menggendong bayinya dari arah hutan. Ia tak banyak bicara, hanya menjaga bayinya erat, seolah takut keajaiban itu direnggut lagi. Namun setiap malam, ia selalu terjaga, menanti suara langkah Dimas, suaminya, yang belum juga kembali. Pagi itu, saat embun belum habis dari ujung daun, terdengar ketukan pelan di pintu. Lestari terlonjak. Ia membuka pintu dengan cepat, dan benar, Dimas berdiri di ambang. Tubuhnya kotor, bajunya robek, wajahnya pucat, tapi senyumnya tulus. Lestari terisak. Ia memeluk Dimas tanpa kata. Namun dalam pelukan itu, Dimas berbisik, "Aku tidak lama, Tar." Lestari melepas pelukan itu dengan dahi berkerut. "Apa maksudmu, Mas?" Dimas menatap bayi di pelukan Lestari, lalu mengusap kepala mungil itu dengan tangan gemetar. "Aku sudah menebusnya, tapi tubuhku sudah tak bisa lama. Waktu di alam itu telah memakan jiwaku." Lestari menggeleng panik. "Tidak, jangan pergi, aku baru memaafkanmu." Dimas tersenyum lemah. "Maafkan aku, karena cinta yang buta, aku nyaris menjual anakku sendiri. Tapi Allah Maha Pemaaf, dan Dia telah menunjukkan jalannya." Tak lama kemudian, tubuh Dimas melemah di pangkuan Lestari.
Ia menatap langit, melafazkan syahada perlahan, lalu napasnya terhenti. Lestari menjerit, memeluk tubuh suaminya yang telah dingin. Namun di saat itu pula, sang bayi mengeluarkan suara tangisan yang bukan tangisan biasa, melainkan suara yang membuat para burung berhenti berkicau, angin berhenti berhembus, dan dedaunan seolah menunduk. Tangisan itu seperti membuka langit. Beberapa hari kemudian, makam Dimas dibangun sederhana di dekat rumah itu. Lestari tinggal di sana, membesarkan anaknya seorang diri. Anak itu tumbuh dengan cepat. Di usia 2 tahun, ia sudah bisa menghafal doa-doa, dan saat usianya 5, ia mampu membuat air hujan berhenti hanya dengan doa. Penduduk menyebutnya anak dari 2 dunia. Namun bagi Lestari, ia hanya satu hal, anugerah dari Allah yang datang lewat ujian terpedih dalam hidupnya. Malam itu, hujan kembali turun. Di rumah kecil dekat hutan tempat Lestari dan anaknya tinggal, suasana hening namun terasa berbeda. Bocah laki-laki itu, yang kini berusia 5 tahun, duduk di depan jendela menatap tetes air yang membasahi tanah. Matanya kosong. Tiba-tiba, ia berbisik pelan. "Ibu, ayah memanggilku." Lestari yang tengah melipat baju langsung menghentikan gerakannya. Ia menoleh, mencoba tenang. "Sayang, ayah kan sudah tenang di sisi Allah. Jangan bicara begitu, ya." Tapi anak itu hanya diam. Lalu beranjak dari duduknya, berjalan perlahan ke arah pintu. Lestari bangkit, memeluknya. "Mau kemana, nak?" "Ayah bilang, ada yang harus aku lihat di bawah tanah makamnya." Darah Lestari seperti berhenti mengalir. Jantungnya berdegup tak karuan. "Kamu mimpi ya?" Anak itu menggeleng. "Enggak, aku dengar suara ayah tadi. Dia bilang, masih ada yang belum selesai." Malam itu, setelah anaknya tertidur, Lestari termenung lama di sisi tempat tidur. Kata-kata bocah itu terus terngiang di telinganya. Dan entah dorongan dari mana, menjelang tengah malam, ia keluar membawa payung dan senter, berjalan ke arah makam Dimas yang terletak tak jauh di belakang rumah. Langkahnya berat, setiap suara ranting patah membuatnya menoleh. Petir sesekali menyambar jauh di langit. Saat sampai di depan pusara Dimas, ia duduk di tanah basah, memandang nisan kayu sederhana yang ia ukir sendiri. "Mas, aku harap kamu benar-benar tenang di sana. Tapi kalau memang ada yang belum selesai, katakanlah lewat mimpi atau lewat anak kita." Namun tiba-tiba, tanah di pusara itu bergetar. Lestari menjerit pelan. Ia mundur spontan. Cahaya senter bergoyang liar. Dari tanah itu muncul gumpalan kabut, lalu samar-samar, sosok Dimas berdiri. Namun bukan seperti arwah. Tubuhnya utuh, namun matanya tertutup kain putih, dan tangannya terikat rantai cahaya. Lestari, suaranya seperti datang dari balik dimensi lain. "Mas, ini apa?" Lestari gemetar. "Aku belum benar-benar bebas. Tak? Jiwaku masih terikat pada perjanjian masa lalu. Mereka belum selesai denganku. Dan mereka akan mencoba mengambilnya kembali anak kita." Petir menyambar keras. Sosok Dimas perlahan memudar. Lestari menjerit, "Apa yang harus kulakukan?" Terdengar bisikan terakhir. "Carilah dia, penjaga putih yang tinggal di balik kabut selatan. Hanya dia yang bisa memutuskan ikatan sebelum malam bulan berdarah datang." Lestari jatuh terduduk. Matanya berkaca-kaca. Dalam pelukannya, tanah masih bergetar pelan. Dan di rumah, sang anak kembali membuka mata. Ia tersenyum kecil. "Ayah bilang, waktuku hampir tiba." Pagi belum sepenuhnya datang ketika Lestari sudah bersiap. Dengan membawa bekal secukupnya, ia menggendong anaknya yang masih setengah mengantuk. Hatinya gelisah, namun tekadnya kuat. Suara dari pusara di masa malam masih terngiang jelas. "Carilah dia, penjaga putih yang tinggal di balik kabut selatan." Ia tak tahu pasti kemana harus melangkah, tapi satu hal yang pasti. Kabut selatan hanya muncul di satu tempat. Hutan tua yang berada di balik bukit Gunung Ijen, kawasan yang dulunya dikenal sebagai tanah adat sebelum ditinggalkan karena banyak kejadian ganjil. Orang-orang desa menyebutnya petak gelap. Meski takut, Lestari tetap menapaki jalan setapak yang semakin jarang dilalui manusia. Anak itu dalam gendongannya hanya diam. Sesekali ia menunjuk pohon-pohon yang tak biasa,
seakan mengenali sesuatu yang Lestari sendiri tidak bisa lihat. "Bu," bisik anak itu, "ibu tahu kenapa ayah terikat?" Lestari menoleh. "Kenapa?" "Karena ayah bilang dia tak cuma janji pada makhluk hutan, tapi juga menukar nama keluarganya pada penjaga perbatasan." Lestari mengernyit. "Penjaga perbatasan? Antara dunia manusia dan dunia asalmu?" "Dek," Lestari terdiam. "Dunia asal ibu. Dulu waktu kecil, ibu pernah dibawa pergi, kan? Hilang 2 hari, lalu kembali, tapi tak ingat apa-apa. Kata ayah, itu bukan hilang. Tapi ibu pernah dibawa ke alam antara. Maka itu aku lahir seperti ini." Tubuh Lestari gemetar. Ingatannya melayang ke masa kecilnya, saat usianya 7 tahun. Ia memang pernah hilang selama 2 hari, dan ketika kembali, tubuhnya dipenuhi daun-daun aneh dan bau kemenyan. Semua orang menyangka itu sekadar tersesat. Tapi sekarang, potongan-potongan itu mulai tersambung. Matahari kini tak terlihat lagi. Kabut mulai turun. Pepohonan menjadi lebih rapat. Suara hutan menghilang. Udara terasa berat. Mereka sudah memasuki wilayah kabut selatan. Tiba-tiba, anak itu menunjuk ke sebuah batu besar berlumut. Di situ, di balik batu itu, dia menunggu. Lestari melangkah pelan, menyingkap semak. Dan benar, di baliknya ada jalan sempit berlapis kabut. Tapi belum sempat melangkah, terdengar suara dari arah samping. "Jangan sembarangan masuk, wanita darah campuran." Seorang kakek tua muncul, berjubah putih, membawa tongkat kayu panjang. Matanya tajam, namun tak memancarkan ancaman. Ia menatap anak itu lekat-lekat, lalu mengangguk pelan. "Jadi ini anak itu, anak dari 2 batas. Kalian mencari penjaga putih, maka kalian harus siap mengungkap seluruh kebenaran. Termasuk siapa sebenarnya dirimu, Lestari." Lestari menelan ludah. "Tolong, selamatkan anakku." Kakek itu tersenyum samar. "Kau ingin anakmu selamat, tapi belum siap mengetahui siapa dirimu sendiri. Maka bersiaplah, sebab langkahmu berikutnya akan membangunkan penjaga-penjaga lama yang telah tertidur." Lestari melangkah perlahan mengikuti si kakek berjubah putih. Kabut tebal semakin rapat, namun anehnya, mereka bisa melihat jalan di depan dengan jelas seolah ada cahaya redup yang menuntun dari dalam kabut itu sendiri. Jalan yang mereka lalui berubah, tak lagi berupa tanah dan rumput, melainkan disusun dari batu-batu pipi berwarna gelap dengan ukiran simbol-simbol kuno yang seakan berdenyut pelan. "Tempat ini bukan lagi dunia manusia biasa," ujar si kakek pelan, "tapi perbatasan pertama. Ujian awal bagi darah campuran." Lestari menatap langkahnya sendiri. Keringat dingin mengalir di pelipis, meski udara di sekeliling begitu dingin dan lembab. Di dalam pelukannya, anak itu masih diam, namun matanya kini terpejam seperti tengah mendengar sesuatu yang hanya dia bisa pahami. Tiba-tiba, mereka berhenti di depan sebuah gapura batu, dihiasi akar-akar besar yang melingkar seperti ular mati. Di atas gapura itu tertulis huruf-huruf yang entah kenapa bisa dibaca Lestari dengan jelas. Padahal itu bukan bahasa yang pernah ia pelajari. Kunci darah pertama harus diserahkan dengan sadar. Kakek itu menatap Lestari serius. "Disinilah tempatnya. Kau harus menyerahkan setetes darahmu, Lestari. Bukan sebagai syarat gaib, tapi sebagai tanda bahwa kau mengakui asalmu." Lestari ragu. "Tapi, aku tidak tahu siapa aku sebenarnya. Apa maksud semua ini? Aku manusia biasa." Kakek itu menghela napas. "Tidak sepenuhnya. Waktu kecil, saat kau hilang 2 hari di hutan timur, kau tidak sekadar tersesat. Kau dibawa ke alam perantara oleh penjaga tua karena mereka mendeteksi cahaya dalam tubuhmu. Cahaya dari nenekmu yang dulu pernah menjadi istri seorang wali penjaga batas." Lestari membelalak. "Nenekku? Tapi dia merahasiakan semuanya agar kau bisa hidup normal. Tapi takdir menemukan jalannya kembali. Saat kau menikah dengan Dimas, seorang manusia biasa, dan mengandung anak dari 2 warisan darah, keseimbangan 2 dunia pun mulai terusik." Lestari menggigit bibir. Hatinya campur aduk antara bingung, takut, dan marah. Tapi saat ia menatap anaknya yang masih tertidur dalam pelukan, semua ragu itu lenyap. Ia tahu
Dia tidak boleh mundur. Dengan tangan gemetar, ia menggigit ujung jarinya. Setetes darah mengalir. Ia teteskan tepat ke tengah ukiran batu. Tanah bergetar pelan. Gapura bersinar merah, lalu terbuka perlahan, memperlihatkan jalan panjang yang dipenuhi akar-akar menggantung dan kabut lebih pekat. Kakek itu mengangguk pelan. Kau telah membuka gerbang pertama. Tapi perjalanan ini masih panjang. Penjaga putih menunggumu di akhir lorong ini. Dan ingat, semakin kau mendekat, semakin jelas masa lalumu akan terkuak. Lestari menarik napas panjang, lalu melangkah masuk bersama anaknya. Di belakang mereka, gapura batu menutup kembali, dan kabut menelan semuanya dalam keheningan. Lorong kabut itu seakan tak berujung. Lestari terus melangkah dengan napas yang teratur, meski tubuhnya terasa ringan seperti melayang. Anak di pelukannya masih tertidur, namun wajahnya kini bersinar lembut, seperti pantulan bulan yang menenangkan di tengah gelombang malam. Akhirnya, mereka sampai di sebuah dataran tinggi, dipenuhi cahaya putih keperakan. Di tengahnya, berdiri sebuah pohon raksasa dengan daun putih dan akar yang menjulur seperti pelindung. Dan di bawah pohon itu, berdiri seseorang berjubah bersih. Wajahnya tak bisa dikenali, namun sinarnya hangat dan damai. Selamat datang, Lestari dan anak dari dua darah, ucap suara itu lembut. Aku adalah penjaga putih. Penjaga batas dunia yang menunggu warisan terakhir dikembalikan. Lestari menunduk sopan. Kami datang karena Dimas, suamiku, terikat janji dengan dunia gaib. Dan aku ingin menebus semuanya, agar anakku bisa tumbuh sebagai manusia, bukan perantara dua alam. Penjaga putih mengangguk. Ia melangkah pelan, lalu berjongkok, menatap anak itu yang mulai membuka matanya perlahan. Anak ini membawa dua kunci. Kunci warisan wali dari pihak ibunya, dan kunci keseimbangan dari ayahnya yang telah berkorban. Jika ia tetap di dunia manusia, kelak kekuatannya akan memancing banyak mata dari alam lain. Tapi jika ia dibimbing dan dipagari dengan warisan yang benar, maka ia akan menjadi pelindung, bukan korban. Lestari terdiam. Penjaga putih menatapnya lagi. Pilihannya ada padamu, Lestari. Kau bisa hidup tenang, melupakan semua ini, atau kau terima garis takdirmu sebagai penjaga warisan cahaya, dan anakmu akan kami lindungi dari jauh, tapi tidak akan pernah benar-benar menjadi manusia biasa. Lestari memeluk anaknya lebih erat, lalu menatap langit yang terang. Ia mengingat wajah Dimas, pengorbanannya, cintanya. Lalu ia menjawab dengan suara mantap, lindungi anakku, dan biarkan aku belajar. Jika ini jalan yang ditetapkan Allah, maka aku akan menjalaninya, meski sulit. Penjaga putih mengangkat tangan. Maka hari ini, ikatan gelap telah putus. Jiwa Dimas telah bebas. Dan kau, Lestari, resmi menjadi pelindung cahaya. Anakmu akan tumbuh kuat. Tapi ingat, tugasmu belum selesai. Dunia manusia dan dunia gaib hanya dipisahkan oleh doa. Jagalah itu. Seketika, cahaya putih menyelimuti mereka. Saat Lestari membuka mata, ia sudah kembali di depan rumah kayunya. Anak itu kini duduk tenang di pangkuannya, memeluk leher ibunya. Dan dari arah hutan, suara azan subuh berkumandang. Hari baru telah dimulai. Tak ada lagi kabut. Tak ada lagi ketakutan. Hanya amanah yang kini harus dijalani. Cerita ini mengajarkan bahwa setiap ujian dalam hidup, sekecil atau sebesar apapun, pasti mengandung hikmah. Ketika seseorang tersesat dalam kesalahan dan keputusasaan, masih ada jalan kembali. Selama ia mau bertaubat dan menyerahkan segalanya kepada kehendak Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Quran Surat Ar-Ra'd 11. Ayat ini mengingatkan kita bahwa perubahan dan penyelamatan datang dari dalam hati yang ingin kembali kepada kebenaran, bukan dari perjanjian sesat yang membawa pada kehancuran. Cerita ini fiktif belaka, hanya karangan semata yang dikemas seolah nyata untuk mengambil pelajaran dan hikmah di balik kisahnya. Tidak untuk dipercaya sebagai kejadian sungguhan, melainkan sebagai cermin untuk kehidupan dan keimanan kita. Terima kasih sudah menonton. Jika kamu merasa cerita ini menyentuh dan penuh makna, silakan like,
komentar, dan subscribe untuk mendukung channel ini agar bisa terus menghadirkan kisah-kisah inspiratif lainnya. Tulis pendapatmu di kolom komentar. Apa pelajaran paling berkesan dari cerita ini menurutmu? Sampai jumpa di cerita berikutnya.